Kita hidup di mana politik bukan lagi sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan, pendidikan, lapangan kerja, semuanya ditentukan melalui proses politik. Dan disinilah posisi kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa jadi krusial. Jumlah kita besar, suara kita kuat. Tapi apa sih alasan sebenarnya kenapa kita harus terjun langsung ke dalam politik? Berdasarkan data dari KPU, 56,45% pemilih dalam pemilu 2024 berasal dari kelompok muda, yakni Gen Z dan juga milenial. Artinya, lebih dari separuh suara pemilu 2024 berada di tangan kita. Dengan presentasi sebesar itu, apa yang kita pilih, apa yang kita suarakan, dan sejauh mana kita terlibat punya pengaruh nyata terhadap hasil pemilihan. Namun, beberapa riset menunjukkan meskipun jumlah kita besar, tingkat partisipasi politik anak muda masih belum maksimal. Banyak dari kita yang belum merasa dekat dengan isu politik atau mungkin masih bingung harus mulai dari mana. Inilah yang membuat edukasi politik bagi anak muda dan mahasiswa menjadi sangat penting. Di masa sebelum pemilihan atau masa pra-pemilu, yang bisa anak muda lakukan adalah mencari informasi dari sumber yang kredibel. Kita bisa mulai memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan memang benar adanya, terutama soal visi misi, rekam jejak, dan program dari masing-masing paslon. Hal ini bisa membantu kita untuk memilih dengan sadar. Jangan cuma sekedar FOMO doang. Yang kedua, kita bisa mengedukasi teman dan lingkungan sekitar. Kita bisa mulai menjelaskan betapa pentingnya memilih, lalu membantu orang lain untuk paham akan isu politik, dan juga melawan hoaks lewat konten dan kampanye kreatif. Yang terakhir, kita bisa ikut kajian politik dan juga forum diskusi. Sebagai mahasiswa, kita harus aktif dalam berorganisasi, ikut seminar kampus, dan juga ikut webinar politik agar memperluas perspektif kita. Sebagai anak muda, saat pemilu kita bisa menggunakan hak pilih sendiri sebagai bentuk partisipasi paling dasar. Lalu kita juga bisa menjadi relawan pemantau atau saksi supaya kita bisa memastikan sendiri bahwa jalan pemilu dilaksanakan dengan jujur. Yang ketiga, kita bisa bantu ingatkan saudara, teman-teman kita semua untuk ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka. Pasca pemilu, inilah yang bisa dilakukan oleh anak muda. Yang pertama, mengawasi kinerja pemimpin terpilih. Partisipasi anak muda tidak berhenti di bilik suara. Kita bisa terus pantau apakah program-program yang dijanjikan memang benar-benar dilaksanakan. Yang kedua, menyampaikan kritik dan aspirasi secara sehat lewat forum kampus, media sosial, diskusi publik, dan organisasi mahasiswa. Anak muda bisa menyampaikan masukan-masukan yang membangun. Yang ketiga adalah aktif dalam komunitas dan gerakan sosial. Dengan bergabung dalam organisasi kepemudaan, komunitas advokasi, dan juga kegiatan-kegiatan sosial, anak muda bisa ikut turut untuk mendorong dalam perbaikan kebijakan. Anak muda punya peran besar bukan hanya memilih, tetapi juga mengedukasi, mengawasi, mengawal keputusan, mendorong transparansi, dan juga membentuk budaya politik yang lebih baik. Karena itu, yuk kita gunakan kekuatan ini dengan bijak, bukan cuma sebagai penonton, tetapi juga generasi yang menentukan masa depan Indonesia.